Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Lestari dari Universitas Tekom Cabang Ambarawa. Di sini saya mengambil program studi S1 Sistem Komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan proyek UAS kami dari mata kuliah Embedded System yang berjudul Rancang bangun alat monitoring polusi udara dan api berbasis IoT dengan menggunakan microcontroller Wemos D1 Mini. Untuk latar belakangnya yaitu seiring berkembangnya teknologi yang semakin pesat, banyak manfaat yang dirasakan manusia dalam melakukan aktivitasnya. Manfaat itu diantaranya adalah mengatur keamanan ruangan agar terbebas dari asap rokok dan mewaspadai terjadinya kebakaran. Pengaturan terhadap asap rokok dan api perlu dilakukan untuk menghindari kebakaran ruangan dan menjaga kesehatan, khususnya kesehatan pernafasan yang disebabkan oleh asap rokok yang ada di dalam ruangan tersebut. Universitas Tekom memiliki ruangan khusus untuk perokok, tetapi ruangan tersebut tidak memiliki ventilasi udara, serta dekat dengan dapur yang di mana terdapat barang yang mudah terbakar. Nah, slide selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama yaitu sering terjadinya pengendapan asap dikarenakan tidak adanya ventilasi udara. Yang kedua, tidak adanya pembersih udara. Dan yang ketiga, ketidaknyamanan dan resiko dalam aktivitas di Universitas Tekom. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana cara mengatasi pengendapan asap dalam ruangan di Universitas Tekom. Yang kedua, bagaimana cara merancang sistem pendeteksi asap dalam ruangan di Universitas Tekom. Yang ketiga, bagaimana proses alat pendeteksi alarm ini sebagai sistem keamanan di ruangan Universitas Tekom. Selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Untuk yang pertama yaitu kami berfokus pada pengendali polusi udara yang disebabkan oleh asap rokok. Yang kedua, memanfaatkan perangkat keras seperti sensor MQ2, sensor DHT11, flame sensor, dan microcontroller Wemos D1 Mini, serta mengintegrasikan IoT untuk memberikan notifikasi dan pengawasan jarak jauh. Tujuan akhir dari sistem ini adalah yang pertama yaitu untuk merancang prototipe sistem monitoring polusi udara berbasis microcontroller ESP8266 Wemos D1 Mini yang kemudian ditampilkan pada web berdasarkan kondisi ruangan di Universitas Tekom. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh implementasi prototipe sistem monitoring polusi udara berbasis IoT terhadap ruangan di Universitas Tekom. Nah, untuk selanjutnya ini untuk landasan teorinya yaitu kebutuhan hardware. Yang pertama ini ada Wemos D1 Mini ESP8266. Wemos ini merupakan modul board yang berfungsi dengan Arduino khususnya untuk proyek yang mengusung konsep IoT dan digunakan sebagai Wi-Fi Bright dalam microcontroller agar dapat terhubung ke internet. Selanjutnya ada sensor MQ2. Sensor gas MQ2 adalah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi adanya gas polutan di udara seperti gas LPG, hidrogen, asap, dan metana. Selanjutnya ada sensor DHT11. Ini fungsinya yaitu untuk membaca keadaan suhu ruang dan juga kelembapan. Terus untuk hardware yang terakhir ini ada flame detector. Fungsi dari flame detector ini adalah alat instrumen berupa sensor yang dapat mendeteksi nilai intensitas dan frekuensi api dengan panjang gelombang antara 760 nm sampai 1100 nm. Untuk softwarenya sendiri yaitu yang pertama itu kita ada Arduino IDE. Arduino IDE ini adalah software yang digunakan untuk membuat sketch program atau dengan kata lain Arduino IDE sebagai media untuk pemrograman pada board yang ingin diprogram. Terus yang kedua ini kita ada bot Telegram. Telegram bot adalah sebuah bot atau robot yang diprogram dengan berbagai perintah untuk menjalankan serangkaian instruksi yang diberikan oleh pengguna. Nah, ini untuk skema rangkaiannya. Kita ini ada kipas atau fan. Ya, selanjutnya di sini ada lampu LED. Nah, yang ini ada buzzer. Nah, ini ada lampu LED lagi. Terus ini ada SP32, power supply, dan sensor. Nah, ini ada blok diagram rangkaiannya.
Nah, untuk cara kerja diagram blok sendiri yaitu ini power supply, ini memberikan tegangan 5 volt untuk mengaktifkan BMOS dan tegangan 12 volt untuk mengaktifkan fan. Nah, ini ketika power supply-nya nyala, ini maka kipasnya akan menyala. Nah, selanjutnya sensor MQ2, sensor untuk mendeteksi adanya asap. Ini. Selanjutnya ada sensor DHT11 untuk mendeteksi suhu ruangan. Nah, ini ada sensor api untuk mendeteksi adanya nyala api. Selanjutnya ada WMOS di ISP P8266. Ini sebagai main prosesor untuk menjalankan perintah yang sudah terprogram. Selanjutnya ini ada buzzer berfungsi sebagai alarm ketika mendeteksi asap, suhu ruangan panas dan adanya nyala api. Yang terakhir ini ada fan, yaitu berfungsi sebagai blower untuk menyaring asap dan membuat ruangan menjadi sejuk. Nah, ini untuk flowchart kerja rangkaian sistemnya kurang lebih seperti ini, dan kali ini kita akan melihat langsung video dari rekaman cara kerja sistem tersebut. Nah, seperti ini. Nah, cara kerjanya sistem monitoring ini adalah yang pertama, ketika ada api, ini tegangan masuk dari power supply untuk mengaktifkan program. Ketika sensor MQ2 mendeteksi asap berlebih, sensor DHT11 mendeteksi suhu ruangan di atas 28 derajat Celcius, serta flame sensor mendeteksi adanya api, maka buzzer LED fan akan otomatis menyala secara bersamaan dan disertai notifikasi dari telegram. Buzzer berfungsi sebagai alarm, sedangkan fan berfungsi untuk membersihkan asap dalam ruangan sampai udara menjadi normal kembali. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini lampu LED kuningnya nyala dan ini lampu hijaunya juga menyala. Ini masih sehat. Nah, ini ketika ada asap masuk dari obat nyamuk, ini nanti maka langsung otomatis buzzer akan berbunyi dan ini kipasnya akan langsung menyala untuk menetralisirkan asap di dalam ruangan tersebut. Dan ini lampu LED-nya maka otomatis yang warna merah akan menyala. Nah, setelah itu nanti proses otaknya, prosesornya atau SP32-nya ini otomatis akan mengirimkan notifikasi ke bot Telegram bahwa telah terdeteksi adanya asap atau api di dalam ruangan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, kesimpulannya yaitu yang pertama, rancang bangun yang dibuat telah berjalan dengan baik. Mengaplikasikan ESP8266 sebagai modul Wi-Fi yang dapat menampilkan data secara online dan sebagai pembaca sensor. Dengan adanya rancang bangun yang dibuat ini dapat memberikan kemudahan dalam memantau kondisi ruangan secara online. Yang ketiga, semua sensor serta memanfaatkan IoT dapat berjalan dengan baik. Untuk saran dari program ini, yaitu alat ini dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan atau mengganti sensor MH2 dengan sensor asap lainnya. Karena sensor MH2 ini memerlukan waktu beberapa saat untuk membuat sensor bekerja. Pada pengembangan berikutnya diharapkan adanya alat pemadaman api atau penyemprotan otomatis untuk mencegah api membesar. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari UTS saya atau UTS kelompok kami, yaitu terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, atau salah dalam penerangan materi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.